Katakan sama diri saya, nama baik. Saudara mau nggak dapatkan nama baik? Saudara mau punya nama baik? Kenapa kok nama baik itu harta yang sesungguhnya? Kalau kita katakan dalam Amsal 22 ayat 1, katakan apa? Nama baik lebih berharga daripada apa? Kaya besar. Dikasih lebih baik daripada perak dan pertanyaan, mengapa? Mengapa nama baik itu lebih berharga dari kekayaan yang besar? Saudara, kalau kita punya nama baik, kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Amsal 28 ayat 20 katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat apa? Banyak berkat. Orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Katakan amin. Ya, ada istilah apa? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan apa? Belang. Manusia mati, seharusnya kita nggak tinggalkan belang. Betul nggak saudara? Katakan amin. Tapi tinggalkan karena kita bukan macan, harimau. Yang kedua apa namanya harta sesungguhnya? Harta sesungguhnya itu yang namanya kedua adalah apa? Kekayaan dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan. Coba kita baca 1 Timotius 18. Ya, perhatikanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam apa? Kebajikan, suka memberi, dan ini saudara harta yang sesungguhnya untuk bisa memberi dan membagi. Kaya dalam kebajikan itu adalah anugerah Tuhan. Katakan amin. Kita nggak bisa bilang saya ini orangnya baik, ya kan? Tapi kalau orang jahat sama saya, nggak bisa kayak gitu. Karena kita sudah anak Tuhan. Saya tadi pagi diingatkan lagi dengan kata-kata begini, saudara. Ini kita perlu punya harta sesungguhnya, namanya kaya dalam kebajikan. Kebajikan itu adalah kasih dalam tindakan. Kasih dalam tindakan. Kebajikan itu kasih dalam kebaikan itu sikap hati yang ada di dalam kita itu nggak kelihatan. Jadi kebajikan ini bicara tentang kita ini sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru. Kan ada 3 level manusia sebenarnya. Sorry ya kan? Manusia yang dikuasai oleh iblis. Dia akan punya prinsipnya apa saudara? Kalau orang jahat sama dia akan lebih jahat. Tapi kalau orang baik sama dia akan balas dengan apa? Kejahatan. Itu orang dikuasai di. Saya rasa saudara semua dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Tidak ada satupun yang dikuasai oleh roh jahat. Orang jahat kita balas dengan kejahatan, orang baik kita balas dengan kejahatan. Itu orang dikuasai. Tapi manusia normal, manusia biasa, manusia di luar Tuhan, ya kan? Orang baik dia akan baik. Orang jahat dia akan balas dengan jahat. Makanya saya ini orang baik. Kalau ada orang baik sama saya akan baik sama dia. Benar? Tapi kalau orang jahat, saya akan lebih jahat lagi. Itu namanya orang normal. Tapi Tuhan maunya saudara kayak gitu. Saya nggak kayak gitu. Tuhan maunya kita jadi anak Tuhan. Katakan amin saudara. Yang berarti kalau orang baik sama kita harus balas dengan apa? Kebaikan. Kalau orang jahat sama kita harus balas dengan apa? Kebaikan. Saudara mau amin? Apa dasar firman-Nya? Kan bilang, ya kan? Kamu dulu dengar firman kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jahat balas dengan jahat, baik dengan baik. Tapi aku beri kamu nasihat, kasih firman ini. Berdoalah bagi musuh dan berkatilah mereka yang menganiaya. Ini yang namanya harta sesungguhnya. Saudara mau dapat ini ya? Kalau ini saudara punya, hubungan saudara satu dengan yang lain top. Relasi yang top menghasilkan rezeki yang excellent. Katakan amin. Relasi yang top menghasilkan rezeki yang excellent. Itu hanya bisa kalau kita kaya dalam kebajikan. Katakan, ini hubungan yang sesat. Tetapi ada
ketiga, itu namanya apa? Kaya dalam iman. Ini bisa hubungan dengan Tuhan. Kaya dalam iman. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang dikasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi. Katakan amin. Saudara mau nggak kaya dalam iman? Ini harta yang sesungguhnya. Ya, ini yang sesungguhnya. Kalau orang kaya dalam iman itu, apapun yang terjadi dalam hidup dia, sesulit apapun masalah yang dia hadapi, pasti dia percaya, ya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang